Nih buat anaknya yang masih mengeluh sakit punggung dan bahu ya nih, sok pilih tas dengan tali bahunya itu yang lebar dan empuk ya. Tali bahu yang lebar dan empuk ya. Terus mungkin yang postur anak terlihat membungkuk ya saat memakai tas nih. Pastikan ukuran tasnya itu udah sesuai dengan tinggi badan anak, tidak lebih lebar dari bahu ya, tidak lebih lebar dari bahu nih. Atau yang tulang belakangnya miring ya sok boleh ajarkan untuk anak itu untuk selalu memakai kedua tali bahunya ya. Terus kalau yang nyeri leher dan sakit bahu akibat beban berlebih ya, jadi batasi beban tas maksimal itu 10% dari beban dari berat badan anak ya. Jadi misalnya kalau anak yang berat badannya 20 kilo, nah dia maksimal tasnya itu 2 kilo. Kalau yang 30 kilo berat badan anak, maksimal tasnya itu beratnya 3 kilo. 10% ya, 10% dari berat badan anak. Nah, terus kalau yang misalnya yang kelelahan otot kronis ya pada anak, jadi pilih tas yang ringan bahkan saat kosong ya. Tuh, tas ringan bahkan pada saat kosong. Tuh, tas ringan bahkan pada saat kosong nih. Terus apalagi ya, banyak nih di sini masih ada permasalahannya yang timbul kebas atau kesemutan di tangan ya tuh. Kalau yang timbul rasa kebas atau kesemutan di tangan, hindari tali bahu yang terlalu sempit atau terlalu kencang ya. Hindari monggo rek tali bahu yang sempit atau kencang nih. Tuh. Terus kalau ada yang otot anaknya menjadi tegang atau kaku ya, jadi pastikan dan tas itu pas ya. Pastikan tas dipasang pas dan tinggi ya. Tidak menggantung lebih rendah, tidak menggantung lebih rendah tuh. Untuk yang tasnya terlalu besar ya atau terlihat menenggelamkan anak nih, boleh diukur dulu ya tinggi badan anak sebelum membeli tas, diukur dulu tuh. Atau yang tali bahunya terlalu longgar dan tidak bisa disesuaikan ya nih. Tuh, ini tas dengan tali yang mudah diatur ya panjangnya tuh. Mudah diatur tali panjangnya. Nih. Atau tas yang terlalu berat bahkan sebelum diisi nih, sok boleh ya. Cek dulu berat tas kosong ya. Cari bahan yang ringan tapi kuat ya. Tuh. Terus kalau ada yang bentuk tasnya itu tidak ergonomis ya, tidak mengikuti lekuk punggung nih. Tuh. Tas dengan bantalan punggung yang menopang ya. Tas dengan bantalan punggung yang menopang seperti ini. Terus kalau ada yang kesulitan membuka dan menutup resletingnya ya nih di sini tuh. Boleh sok tuh. Resleting yang mudah digenggam ya. Terus kalau ada yang tasnya itu mudah robek atau jahitannya lepas nih, boleh dicek dulu ya kualitas bahan dan jahitan yang kuat ya. Kualitas bahan dan jahitan yang kuat. Tuh. Terus kalau anak TK membawa tas terlalu berat seperti anak SD, jadi pilih dulu ya tas yang didesain khusus untuk usia TK, lebih kecil dan ringan ya. Monggo rek. Spill dalamnya siap Kak Senti. Tuh. Dalamnya kayak gini ya. Dalamnya semuanya udah full furing, water repellent ya. Jadi gak bakalan remes, ya. Tuh. Juga pastikan di dalamnya itu udah nyaman, halus ya. Jadi ketika tangan si kecil masuk mencari barangnya atau memasukkan barangnya itu gak ada jahitan-jahitan yang lancip ya, yang bisa melukai tangannya tuh. Nih, di dalamnya ya semuanya udah full furing, halus tuh, nyaman, enakan ya. So, kalau yang tasnya hanya memiliki satu kompartemen besar, nah boleh ya pilih tas yang dengan
beberapa kompartemen untuk meratakan bebannya ya, beban yang buku paling berat atau yang ringan nih. Yang botol minum dan kotak makanannya sering tumpah di dalam tas tuh, pastikan ya ada kantong khusus ya di samping tas nih. Ada kantong khusus di samping tas tuh. Itu buat permasalahan ukuran dan desain ya. Nah, terus kalau dari segi fungsi dan penggunaan ya, buat anak yang kesulitan menemukan buku karena tas berantakan tuh boleh ya. Jadi ajarkan anak yang memempatkan kompartemen yang berbeda tuh antara depan dan belakang ya. Tuh. Dimana buat menaruh buku dan pensil ya atau ATK yang lainnya tuh. Kalau yang beban tas terasa berat di satu sisi, letakkan buku atau barang terberat di kompartemen paling belakang ya, di dekat punggung, dekat punggung. Atau yang tali bahunya sering melorot dari bahu, ini enggak deh, ini kayaknya kencang ya. Tuh. Gak terlalu gak melorot dari bahu anak ya. Tuh. Aman ya, ini udah aman semua. Terus apalagi ya, kita lanjut lagi nih. Anak TK yang sulit memakai tas sendiri ya, coba pilih tas dengan tali yang lebar ya dan mudah dipasang. Tuh. Anak TK yang sulit memakai tas sendiri tuh, pilih tas dengan tali yang lebar dan mudah dipasang nih. Tuh. Jadi gampang leluasa ya tuh, terus mudah ditarik buat si anaknya ya, bread gitu, biar lebih mandiri ya nih. Terus ada lagi yang tas anak mudah tertukar dengan tas teman nih, pastikan ya yang ya beda dari yang lainnya biar gak mudah tertukar tuh, biar gak gampang tertukar ya tuh nih. Terus kalau yang tidak tahu cara mengatur isi tasnya, sok boleh ya bantu anak menyusun barangnya dulu ya, agar bebannya itu terdistribusi secara merata. Misalnya buku paling berat di belakang ya, ke buku yang paling ringan di depan, sampai ya pensil-pensil di depan ya. Terus ada lagi buat dari segi psikologis dan perkembangannya itu ya, buat ada anak yang merasa malu karena tasnya terlalu besar, jadi cobalah libatkan dulu ya anaknya dalam memilih model tas yang disukai. Yang anaknya menjadi tidak mandiri karena kesulitan memakai tas, nah ini ya, jadi tas yang ringan dan mudah itu digunakan mendorong kemandirian ya. Tas ringan tuh juga mudah digunakan itu untuk mendorong kemandiriannya ya. Atau buat anak yang merasa tertekan karena harus membawa banyak barang, nah bolehlah komunikasikan dulu ya dengan gurunya untuk mengurangi beban barang bawaan yang tidak terlalu penting tuh. Buat anak yang cepat lelah atau kurang bersemangat ke sekolah ya, boleh sok tas yang nyaman itu dapat meningkatkan semangat belajar ya, udah pasti itu mah tuh. Kalau buat orang tua yang merasa khawatir akan pertumbuhan anak, boleh ya pilih tasnya itu yang direkomendasikannya itu secara ergonomis ya. Tuh, sekarang orang tua itu mulai khawatir dengan pertumbuhan anak. Nah, tasnya itu yang direkomendasikan secara ergonomis ya. Jadi menyesuaikan bentuk punggung tuh. Menyesuaikan bentuk punggung ya. Nah, masih banyak lagi tuh, masih banyak lagi ya. Tuh ada tali bahu cenah. Tali bahu tas yang sering lepas atau putus. Enggak ya? Nih, jahitan ganda ya pada sambungan tali tuh. Nih. Tuh. Atau mungkin yang ada loker ya. Misalnya anak kesulitan membawa tas ke dalam loker tuh, kalau di sekolahnya ada loker ya. Nih. Coba ukuran tas yang sesuai dengan loker sekolah tuh. Boleh dicek loker sekolahnya berapa senti. Kalau ini yang size S itu tingginya itu 30 cm, panjang 20 cm, lebar 10 cm, sehingga kalau dimasukkan ke dalam loker sekolah udah sangat pas ya, sesuai dengan ukuran lokernya. Sok boleh dicek lagi sama bunda-bundanya ya lokernya tuh. Terus ada bantalan punggung.
tas terasa keras nih, boleh ya sama bunda dicek dulu nih kepadatan busanya. Jadi dicek dulu kepadatan busa pada bantalan punggung ya, sehingga bantalan punggung itu nggak terasa keras ya tuh, nggak terasa keras ya, sok pastikan dulu tuh. Terus kalau yang misalnya yang pegangan tas di bagian atas tidak kuat, boleh ya sok pastikan juga nih ada pegangan yang kokoh ya untuk mengangkat tas nih. Pastikan pegangan yang kokoh untuk mengangkat tas nih. Tuh. Terus ada juga tas mudah tergelincir dari bahu yang sempit. Tali bahu harus bisa disetel agar pas di bahu ya. Tali bahu harus bisa disetel agar pas di bahu tuh. Jadi tas tidak mudah tergelincir dari bahu yang sempit ya. Tuh, boleh nih. Atau ada lagi dari segi desain tas yang terlalu kekanak-kanakan untuk SD kelas tinggi nih. Ini desainnya timeless ya. Jadi tidak mudah ketinggalan zaman tuh. So, orang tua yang anak TK yang sering membawa tas yang tidak perlu, ya boleh ya dibuatkan daftar barang yang perlu dibawa setiap hari itu sama orang tuanya ya. Orang tua yang tidak tahu cara memilih tas yang tepat, boleh pahami dulu kriteria dari tas ergonomis ya sebelum membelinya. Cukup buku besar. Kalau yang TK itu karena disesuaikan buat kebutuhan TK ini tuh muat Big Boss Kak. Yang size S itu muat buku Big Boss 30 cm ya, buku Big Boss. Nah, kalau yang SD karena kebutuhannya udah bawa LKS, dia size-nya yang M. Tuh. Boleh. Ini deh yang ada dalamnya ya. Dalamnya semuanya udah dilapisi full furring ya. Ini yang size S tuh. Muat buku Big Boss ya. Kalau diukur tuh kemarin tuh dia tuh hanya 30 cm ya. Hanya 30 cm. Jadi pas buat tinggi ideal anak TK ya 2 sampai 5 tahun. Harus disesuaikan dulu ya. Tuh, semuanya sama udah kayak gini. Full furring. Ini rekomendasi buat yang TK. Begitu ya Kak Magfiroh. Masya Allah Magfiroh. Tuh. Cok. Terus ada lagi dari segi tas terlalu mahal namun kualitasnya buruk, boleh ya. Boleh dibaca dulu ulasan produknya dengan cara garansi dari produsen. Di sini kita garansi ya. Boleh. Botol minum anak yang selalu hilang. Oh, nih. Botol minum anak yang sering hilang di sini ya. Ada kantong khusus di samping tas tuh. Jadi pastinya akan mencegah botol terjatuh ya, tuh. Terus kalau buat anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan desain yang berbeda, itu pilihan modelnya sesuai ya dengan preferensi masing-masing nih. Ini bisa unisex ya, bisa buat laki-laki dan perempuan tuh. Ada 2 varian warna ya, keranji sama zaitun. Tuh. Pengaruh merek ternama membuat tas menjadi mahal. Oh, kalau itu malah ya fokusnya mah pada fitur ergonomis aja ya, daripada hanya merek tuh. Nih. Tuh. Tas menjadi sarang kuman karena jarang dibersihkan. Ini bahannya bisa mudah dicuci ya. Bahannya itu dari bahan corduroy sama kanvas tuh. Jadi pastinya mudah dicuci ya. Mudah dicuci nih. Tali bahu tas terlalu tebal dan berat. Boleh ya, so. Tali yang empuk namun tidak terlalu tebal ya, tuh. Buat tali bahu tas yang terlalu tebal dan berat nih. Boleh sok pilih tali yang empuk namun tidak terlalu tebal ya.
empuk, tidak terlalu tebal, sok boleh dicek dulu ya. Atau ada lagi nih ya, anak merasa tidak percaya diri dengan tas bekas. Ya boleh ajarkan anak, ini bukan tas bekas, tas baru. Tas memiliki resleting yang macet atau rusak, cek dulu bunda ya ketahanan resleting sebelum membeli nih. Cek dulu ketahanan resleting sebelum membeli. Atau warna tas yang terlalu cerah dan mudah kotor, sok boleh. Kalau itu pertimbangkan dulu warna yang lebih gelap dan netral ya. Tuh, biar tasnya itu gak terlalu cerah dan mudah kotor ya. Boleh pertimbangin dulu lah sama bunda ya, warna yang lebih gelap dan netral nih, gak mudah kotor ya. Tas tidak memiliki banyak kantong membuat barang tercampur aduk. Di sini kita ada 4 ya, ada 4 kantong ya. Ada 4 ruangan utama tuh. Dua ruangan utama tas besar. Dua ruangan utama, 1 ruangan utama ya. Terus ruangan depan tuh muat buat ATK segala macam. Terus samping ya. Tuh. Aman ya. Jadi udah gak ada lagi barang campur aduk ya. Gak ada lagi tuh. Di sini juga bisa buat kunci ya, menaruh kunci itu. Resleting tas anak sering tersangkut kain. Resleting tas anak sering tersangkut kain. Boleh cari dulu resleting dengan pelindung kain di sekelilingnya ya. Tuh. Resleting dengan pelindung kain di sekelilingnya ya. Jadi udah gak ada lagi ya yang menyangkut di kain tuh. Udah gak ada lagi menyangkut di kain. Tuh. Karena resletingnya udah dilindungi dengan kain ya di sekelilingnya ya. Tuh. Anak sering membanting tas yang berat. Oh, anak yang sering membanting tas dengan berat, boleh ajarkan dulu nih cara meletakkan tas dengan hati-hati ya. Gak apa-apa sok, itu mah berproses aja itu mah perlahan. Nih, tas anak kurang memiliki ventilasi. Oh, boleh nih. Jadi pastikan ada sirkulasi udara ya di area punggungnya nih. Tuh. Ada ventilasi udara ya di area punggungnya tuh. Nih, tuh. Pastikan ada ventilasi udara ya, di area punggung. Tuh. Nih. Terus ada yang tas terlalu kaku, tidak fleksibel. Ya ini ya. Buat yang tasnya terlalu kaku, tidak fleksibel, boleh pilih bahan tas yang lentur ya. Lentur tapi tetap kokoh nih. Tuh. Lentur tapi tetap kokoh. Ini bahannya itu perpaduan dari corduroy. Ini corduroy sama kanvas tuh. Jadi pastinya ya lentur ya. Tuh. Lentur, kokoh, juga fleksibel ya nih. Tuh. Anak tidak bisa memasukkan buku besar ke dalam tas. Pastikan dulu dimensi tasnya itu cukup untuk buku ya, untuk buku dan binder. Ini yang size S itu muat maksimal buat buku Big Boss. Kalau buat SD dia ada yang size M ya. Yang size M udah muat LKS buku paket kok. Terus apa lagi ya? Anak TK kesulitan memakai tas karena talinya kaku. Cari talinya yang fleksibel ya. Tuh. Talinya yang fleksibel nih. Dan pastinya mudah ditekuk ya. Cari tali fleksibel mudah ditekuk tuh. Jadi anak TK gak akan kesulitan lagi ya memakai tas yang wah karena talinya kaku, gak ada nih. Tali fleksibel dan mudah ditekuk. Terus tas terlalu lebar dan mengganggu saat berjalan. Jadi lebar tas itu tidak boleh melebihi lebar bahu anak ya. Tuh. Biar gak mengganggu saat berjalan ya. Lebar tas itu, ini tuh lebar tasnya itu 22 cm ya. Yang S itu buat anak TK. Jadi lebar tasnya itu tidak melebihi lebar bahu anak ya. Tuh. Anak sering meninggalkan tas sembarangan. Oh, anak sering meninggalkan tas sembarangan nih. Boleh
pilih tas dengan tali gantung yang kokoh ya, tali gantung yang kokoh tuh nih. Sehingga ya anak ya agak sering meninggalkan tas lagi ya, bisa digantung tuh, aman. Resleting tas mudah berkarat. Oh, ini mah udah pasti ya, kalau resleting ya kakak, ya kakak, bunda, mama semuanya udah pada tahu ya nih tuh. Terus bantalan punggung tas tidak menopang seluruh area punggung. Ini disesuaikan ya tuh, bantalan punggung tas tidak menopang seluruh area punggung bantalannya, jadi harus menopang seluruh punggungnya ya. Ini yang buat Eka tuh. Tuh. Jadi pastikan bantalan punggung tas itu harus menutupi area punggung atas dan bawah ya kalau di anak TK ya. Ini saya di tinggi 165 tuh. Ini yang CSS buat anak. Anak kesulitan membawa tas ke dalam kelas. Itu hanya masalah ukuran aja ya yang tidak pas tuh. Jadi sehingga ya akan menghalangi ya saat berjalan. Tuh. Tas tidak memiliki pegangan di atasnya. Pegangan di atas tas itu ya, pegangan tas di atas itu memudahkan orang tua ya untuk mengangkat tasnya nih. Dalamnya kayak gini nih kakak, dalamnya semuanya udah full pouring ya. Ini yang size S, ini yang size S. Ini yang ini deh, ada satu lagi ya, ini dua varian warna nih. Coba saya lihatkan bagian dalamnya nih. Bagian dalamnya semuanya udah full QC ya, udah QC ketat buat memastikan kenyamanan, keamanan buat si kecil nih, sehingga gak ada ya bekas sisa-sisa benang ya yang bisa melukai atau apa ya. Di sini dalamnya semuanya udah mulus ya, full pouring, nyaman ya, udah gak melukai si kecil ya. Terus juga anti rembes ya, siap nih, siap menopang tumpahan-tumpahan makanan ya misalnya si kecil nih. Anak kesulitan membawa tas dalam kelas tadi ya, ukuran tas yang pasok akan menghalangi. Ukurannya ini ada dua ya, kalau ukurannya ada yang S buat TK ya, siap sama-sama ya Kak Dina. Ukuran yang udah cocok sok boleh digercep aja, kita pengiriman setiap hari ya, kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Tas tidak memiliki pegangan tadi ada ya, tas tidak memiliki pegangan ini ada nih. Tuh. Pegangan di atas buat memudahkan orang tua ya untuk mengangkat tasnya tuh. Aman. Tali bahu tas mudah berkerut. Tali bahu tas mudah berkerut. Nih. Tali bahu. Nih, tuh. Buat tali bahu yang mudah berkerut ya tuh nih. Boleh dipilih dulu ya tali bahunya itu yang ya tebal tapi tidak terlalu tebal ya sehingga tidak berat tuh, tebal dan kuat pastinya. Desain terlalu mencolok, yang desainnya terlalu mencolok, coba pertimbangkan dulu ya warna yang tidak terlalu mencolok tuh agar tidak mudah kotor ya. Nih, anak kelas 1 SD membawa tas seperti anak kelas 6. Oh, yaitu tetap ya harus ada edukasi dari orang tua nih tentang pentingnya itu untuk ukuran tas sesuai usia ya. Kalau yang ini yang size S itu ya buat usia 2 sampai 5 tahun ya, 26 tahun tuh. Nih, buat kelas 1 SD harusnya ini dipakai kelas SD ya. Tapi selama ini kita masih dipakai buat anak TK ya. Karena buat SD kan cukup panjang ya. Dia perjalanannya cukup panjang selama 6 tahun tuh. Sehingga biasanya orang tua ngambil size-nya yang M. Tas tidak dilengkapi apalagi ya tuh. Oh, tidak dilengkapi apa? Anak sering merasa bahu tertekan. Anak sering merasa bahu tertekan. Tali bahu yang melengkung akan mengurangi tekanannya tuh. Nih, tali bahu yang melengkung akan mengurangi tekanannya buat yang anaknya sering merasa bahunya tertekan nih. Tuh, tali bahu yang melengkung buat mengurangi tekanan. Beban tas tidak terdistribusi dengan baik ya tadi itu boleh diajarkan aja sama orang tuanya cara menyusun buku dengan benar ya, yang dimana buku paling berat itu pasti selalu di bagian belakang ya. Anti air water repellent Kak Dina ya.
Ini tuh bahan corduroy sama kanvas ya, sehingga kalau kena air mungkin basah, tapi gak bakalan tembus itu dina. Nih, kita coba tumpahkan di sini. Ini tuh mungkin basah. Kayak ini, Kak Dina, kayak apa? Daun keladi. Nih, kayak gini tuh. Kalau kena air sebentar. Nah, ini kalau kena air kayak gini ya. Tuh. Enggak pasti basah tapi gak bakal mungkin tembus ya. Karena udah water repellent. Tuh. Nih, apalagi. Tas tidak memiliki ventilasi pada area punggung. Oh, ya jaring-jaring bahan yang berpor ya. Itu mah buat solusi ventilasi mana nih? Ventilasi pada area punggung. Ini kan area punggungnya ya. Sok. Ini di sini ada bahan berpori yang dari corduroy itu tuh buat membantu ventilasi pada area punggung ya. Nih. Tuh. Ventilasi pada area punggung ya. Tuh. Buat anak. Nih. Jadi gak berkeringat lah si kecilnya ya. Aman. Anak sering lupa menutup resleting nih. Desain resletingnya juga mudah ditarik ya. Tuh. Yang anak sering lupa menutup resleting nih. Desain resleting yang mudah ditarik ya. Jadi ya bisa mengurangi kejadian beban ini ya. Kejadian kayak demikian. Tali bahu yang terlalu panjang. Buat tali bahunya yang terlalu panjang nih. Boleh. Pastikan ya tali bisa disesuaikan tuh. Jadi hingga tas itu berada di punggung atas ya tuh. Nih buat tali bahu yang terlalu panjang ya tuh. Pastikan tali bisa disesuaikan tuh hingga tas itu berada di punggung atas ya. Kalau di si TK ya, di anak TK 2 sampai 5 tahun. Nah, kayak gitu. Anak merasa tas berat karena model yang tidak menarik, itu mah boleh libatkan dulu ya anak dalam proses pembelian, sok boleh libatkan dulu ya biar si kecil itu tidak merasa berat karena model tas yang tidak menarik. Nih, tuh. Tas kurang stabil saat ditaruh. Itu bagian tasnya harus kokoh ya. Harus kokoh dan rata tuh. Harus kokoh dan rata ya buat tas yang kurang stabil saat ditaruh nih. Tuh. Pastikan bagian bawah tasnya itu harus kokoh dan rata ya. Ini udah pakai busa lagi tuh. Bagian tas bawahnya ya. Terus anak TK sulit menjangkau kantong samping. Oh, ini desain kantong yang lebih rendah ya. Mudah dijangkau kayaknya sih. Mudah dijangkau tuh. Kayak anak SD ya. Nih. Tas tidak memiliki bagian khusus untuk pensil atau alat tulis. Ada ya, di sini ada nih. Kantong kecil di depan sangat praktis ya buat apa tadi tuh? Tempat pensil cina atau alat tulis ada ya di sini di bagian depan tuh aman. Buat alat tulis nih tuh ada ya. Untuk pensil dan alat tulis kantong kecil bagian depan praktis ya. Tidak mudah kotor akibat tanah dan debu. Itu boleh pilih bahan yang mudah dibersihkan ya. Ini bahannya dari perpaduan corduroy dan kanvas sehingga mudah-mudah dicuci ya. Mudah dicuci, mudah disayang tuh, aman. Mudah dicuci, mudah disayang ya. Nih, bentar. Ini di etalase 1 ya sambil kita sematin lagi. Nah, kita sematin lagi tuh. Terus buat apa lagi ya? Anak merasa tidak nyaman karena tas menempel terlalu ketat. Ya, beri sedikit ruang ya agar sirkulasinya udara nih. Anak merasa tidak nyaman karena menempel terlalu ketat. Beri sedikit ruang lah agar ada sirkulasinya tuh. Biar tidak terlalu menempel tuh. Beri sedikit ruang agar ada sirkulasi udara tuh. Nih, fitur reflektif. Terus apalagi ya?
Anak merasa tertekan karena harus membawa tas yang tidak sesuai. Aduh, ini mah kasihan orang tuanya ya. Nih, pilih tas yang harus menjadi kesepakatan bersama ya tuh. Buat orang tua jangan karena orang tuanya senang terus memaksakan buat si kecil ya, pun demikian sebaliknya sok. Terus gara-gara si kecil senang tapi orang tuanya tidak terlalu ini, boleh ya. Boleh disepakatin dulu tuh buat orang tuanya sama si kecilnya ya. Tas terlalu lebar dan mengganggu anak saat duduk di bangku. Ukurannya harus pas dulu ya. Jadi biar gak menghalangi pergerakannya ya. Tuh, gak menghalangi pergerakannya ya. Tuh. Tali bahu tas terasa licin. Enggak ya. Ini dari bahan perpaduan ini, yang ini corduroy, ini kanvas ya, di busa tuh kanvas yang lembut nih. Jadi si tali bahunya ya tidak licin ya, tidak mudah melorot ya tuh. Nih, tuh. Tali bahu tidak licin, tidak mudah melorot ya. Tuh. Nih, tuh. Tuh. Gas ya, soft. Itu buat yang tali bahunya terasa licin, enggak, oh, aman. Anak sering mengeluh bahunya pegal. Itu mah tinggal tambahkan aja ya bantalan empuk nih pada tali bahu ya, boleh. Kalau misalnya mau ditambahin lagi gak apa-apa ya. Tapi ini tuh udah sangat ideal ya. Cukup pas, gak terlalu besar, gak terlalu kecil nih. Tuh. Nih. Tas tidak memiliki tali gantung yang kuat. Itu mah harus dipastikan dulu ya. Ada tali kuat nih. Pastikan dulu ada tali kuat. Tali kuat untuk menggantung tas ya. Tuh, nih. Tuh. Atau mungkin ada ya, karena pengaruh teman sebaya membuat anak ingin tas yang tidak sesuai. Ya itu mah boleh ya, beri pemahaman dulu lah tentang pentingnya kesehatan daripada sekedar kan ya sama orang tuanya. Tuh. Nih. Terus ada lagi anak yang sulit mencapai kompartemen utama. Tuh. Resetting yang terbuka lebar akan memudahkan akses ya. Tuh. Nih. Kompartemen utama nih tuh. Resettingnya harus terbuka lebar ya, agar memudahkan akses tuh, biar anaknya tidak sulit lagi untuk mencapai kompartemen utama. Nih. Penggunaan tas roda. Terus anak kesulitan membawa tas saat memakai jaket tebal, enggak ya, itu tetap di tali bahu ya, harus bisa disesuaikan. Itu yang sangat penting ya. Jadi biar meskipun si kecil ya pakai jaket ya atau pakai seragam doang, ini masih bisa disesuaikan ya. Tuh. Kapens welcome ya. Tas terlalu berat untuk anak TK cenah. Oh ya, ini kalau masalah tas yang terlalu berat, boleh ya pastikan dulu tas itu bobotnya itu kurang dari 1 kilo. Kalau buat anak TK tuh. Jadi tas bobot ringan itu kurang dari 1 kilo ya. Ini hanya sekitar 500 gram ya, gak sampai melebihi 1 kilo. Anak merasa self conscious dengan tas yang usang, jaga kebersihan dan kondisi tas agar tetap terlihat baik ya. Jadi jangan terlihat usang. Tali bahu yang tidak simetris, itu harus dipastikan dulu ya, kedua tali bahu. Nah ini kedua tali bahu itu pastikan ya memiliki panjangnya tuh yang sama persis tuh. Jadi harus simetris juga ya. Anak sering jatuh karena tasnya tidak stabil, oh selebor gitu ya. Tas yang pas di punggung nih pasti akan meningkatkan keseimbangannya ya. Nih, orang tua merasa terlalu banyak pilihan. Buat orang tua yang merasa terlalu banyak pilihan, boleh ya ada fokus pada 5 kriteria utama nih. Pertama dari segi berat, terus kedua dari ukuran, terus tali ya, talinya nih bisa diatur atau apa, terus bantalan, dan juga yang pastinya kompartemen. Nah itu ya biasanya 5 fokus kriteria utama ya buat orang tua yang terlalu banyak pilihan. Di 5 hal dasar itu aja dulu ya. Oke, kakak-kakak bener-bener yuk. Nih.
lagi ya, nih ada lagi nih, kita next lagi ke berat tas ransel yang berlebihan. Yaitu sih yang jadi pemicu utama ya tuh. Jadi ada saran batas maksimal itu hingga 15-20% ya dari berat badan anak tuh. Idealnya tuh di 10%. Tuh. Berat tas kosong yang signifikan menambah beban keseluruhan. Dianjurkan memilih tas yang ringan bahkan saat kosong ya. Ringan bahkan saat kosong, ya itu harus ringan dulu ya bahkan saat kosong. Tuh. Contoh bahan tas yang ringan saat kosong adalah kanvas ya, ini dari perpaduan ya, kanvas sama corduroy. Tuh. Karakteristik corduroy itu ringan, kokoh ya, bahan kain, batu kain. Nih. Terus next lagi, lanjut lagi ke beban. Wah, ini mah terlalu banyak beban. Hilangkan beban-beban ya. Tuh, pengabaian resiko kesehatan cenanya. Jadi banyak orang tua itu cenderung mengabaikan bahwa tas sekolah itu adalah penyebab utama cedera pada anak. Jadi mereka tuh mungkin berpikir anak masih muda dan kuat ya, sehingga tidak akan bermasalah saat membawa tas berat. Iyalah, gimana orang tuanya ya itu mah. Tuh, yang kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang ya. Jadi orang tua kadang itu sering tidak menyadari ya bahwa nyeri punggung dan kelelahan akibat membawa tas berat itu adalah ya kebiasaan yang tidak baik ya pada kesehatan tulang belakang, apalagi dalam jangka panjang. Gas ya. Yang tidak memperhatikan berat tas. Ya klasik ya, permasalahan klasik ya. Tuh. Berat barang yang dibawa anak di punggung tuh seringkali tidak diperhatikan atau dirasakan ya oleh orang tua, padahal ini tuh dapat yang memicu kelainan tulang belakang seperti jadinya jalan membungkuk. Tuh. Pengabaian batas berat yang direkomendasikan. Jadi rekomendasi para ahli ya bahwa tas berat tas ransel itu tidak melebihi 10-20% ya dari berat badan. Nah itu ya yang sering diabaikan sob, jadi sehingga meningkatkan risiko kesehatan. Tuh. Terus ada lagi kurangnya pemahaman kerentanan gender, enggak, ini unisex ya tuh. Gejala yang tidak langsung terlihat. Anak mungkin tidak menunjukkan gejala atau nyeri langsungnya, sehingga orang tua itu ya tidak menyadari bahwa dalam jangka panjang ya hal ini itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan tubuh ya. Jadi ya yang mempengaruhi saraf lah ke situnya mah, sehingga membuat tulang belakang rentan terhadap cedera nih. Buat ibu-ibu, buat orang tua ya nih, di sini tuh ada poin-poin dari permasalahan kesehatan dan postur ya. Buat anak yang sering mengeluh karena sakit punggung dan bahu ya, coba sama bunda pilih tas dengan tali bahu yang lebar dan empuk ya. Tali bahu yang lebar dan empuk, atau yang postur anak itu terlihat membungkuk saat memakai tas, itu boleh pastikan dulu ukuran tasnya ya udah sesuai atau belum ya dengan tinggi badan anak tuh. Jadi ya pastinya dia tidak lebih lebar dari bahu ya, tidak lebih lebar dari bahu ya. Ini kalau di anak ya, jadi si bantalannya itu tidak melebihi lebar dari bahunya ya. Tuh biar gak terlalu kelihatan membungkuk nih. Atau yang nyeri leher, mungkin ada yang masih kecilnya nyeri leher bahu dan akibat beban terlebih, ada ya. Jadi boleh dibatasi beban maksimal itu, batas maksimal berat itu 10% ya dari berat badan anak tuh. Nih tuh, yang ya ada suka mungkin kelelahan otot kronis pada anak, boleh ya tas yang ringan tuh bahkan saat kosong tuh, tas ringan ya. Atau yang punggung anaknya mungkin berkeringat dan lembab ya, boleh nih, biar si punggung anaknya itu tidak berkeringat dan lembab ya nih.
boleh cari tas dengan bantalan punggungnya itu berfori ya, berpori atau berventilasi ya, sehingga si punggung anak tidak berkeringat dan lembab ya tuh. Atau yang timbul rasa kebas atau kesemutan di tangan, itu hindari tali bahu yang terlalu sempit dan kencang ya nih, harus pas lah segala macamnya juga ya tuh. Hindari tali bahu yang terlalu sempit atau kencang tuh. Otot anak menjadi tegang di kaku, itu harus dipastikan dulu ya, tali dipasang pas tinggi, tidak menggantung terlalu rendah nih tuh ya. Yang ringan tuh itu udah kita coba bahas ya beberapa ya permasalahan pada orang tua ya nih. Ternyata di sini semuanya ada solusinya ya tuh, solusi untuk 100 permasalahan nih udah ada dijabarkan. Yuk, buat yang udah check out kita kirim hari ini ya, yang udah check out kita kirim hari ini, yang belum check out sok boleh, yang masih di luar, yang belum join, yang mau join sok boleh aja ya, boleh langsung join aja nih. Kita live seperti biasa ya di istirahat ini tuh, live sebentar saja nih. Live sebentar saja ya, sambil mengisi ruang istirahat, Kak Eti kawan lah sebet ya, thank you ya. Kayak ini galeri, yuk yang masih di luar sok yang mau join lagi ya, kita sambil offset. Nah begitu ya tuh. Nih mencegah tadi ya, udah mencegah skoliosis, kelainan tulang punggung yang bebannya terdistribusi merata ya. Beban pastinya terdistribusi merata, tidak membuat bahu pegal tuh. Terus materialnya udah pasti bebas zat kimia berbahaya ya. Materialnya itu bannya itu sangat aman buat kulit anak ya, perpaduan ban corduroy sama kanvas ya. Desain juga pastinya ergonomis ya, jadi pastinya dia menjaga postur tubuh itu tetap tegak ya. Nih tuh, tas tidak mudah jatuh ya, jadi mengurangi resiko tersandung. Resleting udah pasti kokoh ya, jadi ringan dan kokoh, jadi resleting tidak ya, tidak terbuka sendiri ya, mudah dibuka tutup sama si kecil ya. Bahan ringan, anak tidak terbebani ya nih tuh. Kompartemen khusus botol minum mencegah tumpah ya. Bahan antibakteri ya tuh, untuk menjaga kebersihan. Busa punggung yang empuk tuh, busa punggung yang empuk ya, untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang nih tuh. Nih tuh, busa punggung yang empuk ya. Desainnya breathable ya, jadi punggung anak tidak berkeringat nih, dengan yang berpori gini, teksturnya bergaris tuh, ciri khas corduroy. Resetting mudah digenggam, menghindari jari terjepit iya tuh. Resetting mudah digenggam ya, menghindari jari terjepit. Nah terus dari segi kepraktisan dan daya tahan nih, dia muat banyak ya, tidak perlu bawa tas tambahan ya tuh. Ada 2 kompartemen utama samping botol, jadi pastinya itu barang tersusun rapi. Nah, terus bisa dipakai bertahun-tahun ya, investasi cerdas ya, mudah dibersihkan tuh. Resetting tidak mudah macet, pegangan tas kuat tidak putus. Kakak selamat siang ya yang udah bergabung, thank you. Nanti kita lanjut lagi ya live nya ya, yuk.